Berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosedipuro. Saudaraku yang kasih Tuhan, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang pagi ini berjudul Keputusan di Tangan Anda. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang di surga, hamba-Mu mengucap syukur dan terima kasih karena kemurahan Tuhan, sehingga pagi ini kami masih dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, sebelum kami melakukan pekerjaan kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami bisa menerima firman-Mu, dan firman-Mu akan menguatkan iman percaya kami dan membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengampuni dosa salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, keputusan di tangan Anda. Hidup ini dihadapkan oleh pilihan. Hidup ini adalah kesempatan. Kita pernah mendengar syair lagu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah bagaimana seseorang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ada seorang gadis tawanan. Dia telah ditawan dan dia menjadi pembantu di tempat nyonyanya. Dan pada saat itu, sang tuan sedang menderita sakit. Dan sakitnya ini sangat parah. Yaitu Naaman, seorang panglima, orang yang punya kedudukan, orang yang punya pangkat tinggi, tapi dia menderita sakit kusta. Dan gadis tawanan ini telah memberanikan diri berkata kepada sang nyonya. Dia berkata, sekiranya tuanku mau menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, gadis kecil sebagai seorang tawanan, anak kecil, dia sangat berani menceritakan bahwa ada nabi yang bisa menyembuhkan. Dia sangat percaya kepada Tuhannya bahwa di dalam Tuhannya ada kesembuhan. Lalu pergilah Naaman untuk menemui Nabi Elisa. Lalu pergilah Naaman membawa persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 kantong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan atau menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhan seorang dari penyakit kustanya.
Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Saudaraku dikasihi Tuhan, segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepadanya. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan berkereta, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Saudaraku, Naaman menemui Elisa. Dan Elisa menyeru seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan segala penyakit kustaku. Saudaraku, setelah Elisa menyuruh Naaman untuk mandi di sungai Yordan, Naaman sangat gusar. Dia menggerutu, tetapi ajudannya juga menyarankan, pegawainya Naaman juga mengingatkan, Tuhan, bukankah Tuhan hanya disuruh mandi di sungai Yordan, mengapa Tuhan tidak mau? Naaman masih menggerutu. Kan masih banyak sungai-sungai yang lebih baik daripada sungai Yordan. Tetapi pegawainya pun menyarankan, ikuti saja kata Nabi itu, kalau Tuhan ingin sembuh. Lalu Naaman pun menuruti perintah Elisa dan dia menyeburkan diri ke sungai. Dia mandi di sungai Yordan itu dan mencelupkan tubuhnya sampai 7 kali. Akhirnya sembuhlah Naaman dari sakit kustanya. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kita harus percaya dan yakin apapun yang diperintahkan Tuhan itu semua membawa kebaikan dan membawa kesembuhan untuk diri kita sendiri. Seperti Naaman. Seandainya Naaman ini tidak menuruti apa yang diperintahkan Elisa, tentu dia tetap sakit kusta dan tidak bisa disembuhkan. Nah saudaraku, cerita ini pun menyadarkan kita, mengingatkan kita, supaya kita lebih percaya kepada Tuhan. Apapun yang diperintahkan Tuhan, apapun yang menjadi firman Tuhan, itu sangat berguna bagi kehidupan kita dan sangat berarti bagi kehidupan kita. Semoga firman Tuhan pada pagi ini akan membawa kita semakin hari, semakin percaya, semakin dekat dengan Tuhan dan mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.